Shalom VOC, bersyukur hari ini kita mempunyai waktu untuk beribadah walaupun harus melalui layar TV, layar HP, layar tab atau layar gadget lain. Tapi kita harus tetap bersyukur pada Tuhan. Meskipun kita harus beribadah melalui online, kita harus tetap bersyukur karena kita punya kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk memuji Allah. Terpujilah Allah. Besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema mendengar suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya serta hikmatnya. Dan darah anaknya yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Sangat betapa kecil dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya serta hikmatnya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya serta hikmatnya. Teman-teman sekalian, mari kita mengawali ibadah pada hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Firman Allah selalu bersama kita. Firman Allah selalu membantu kita. Dan firman Allah selalu beserta kita. Mari kita siapkan hati kita dan untuk mendengar firman-Nya, kukan terbang.
Tuhan, pelita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntut setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Saudara, saya mengajak setiap kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, kami ingin membawa beberapa pokok doa ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan untuk anak-anak remaja-Mu, dimanapun mereka berada, khususnya remaja GKI Sulung. Kami berdoa ya Tuhan, di masa kami belajar sekarang ini yang masih di dalam suasana pembelajaran online, ada beberapa hal yang kami masih adaptasi. Hal ini juga tidak mudah ya Tuhan bagi sebagian kami. Oleh karena itu kami memohon Tuhan, pimpinlah kami supaya proses belajar mengajar online ini pun masih tetap kami bisa jalankan dengan baik. Ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu berikan ketekunan di dalam belajar, berikan semangat dan sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah online di gereja kami. Kiranya anak-anak, remaja-Mu dan juga seluruh jemaat terus ada kerinduan untuk giat beribadah, setia beribadah. Walaupun Tuhan ibadah online ini mungkin tidak seideal seperti biasanya ketika kami tatap muka, tapi biarkan hati kami terus mau mencari Tuhan, hati kami mau terus melayani dan beribadah kepada Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini di tengah pandemi seperti ini. Kami berdoa kiranya ya Tuhan, Engkau yang terus mencurahkan hikmat-Mu bagi para pemimpin negara kami, supaya mereka semua dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Berikan mereka hati dan komitmen untuk mengasihi rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami mungkin belum mencakup keseluruhan dari pergumulan kami dan juga pergumulan gereja dan juga pergumulan negara kami. Tapi kami yakin Tuhan Kau Allah yang memelihara setiap kami. Kami yakin Tuhan Kau Allah yang memelihara gereja-gereja-Mu di Indonesia. Engkau Allah yang memelihara negara kami. Kiranya tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan yang terus menopang setiap kami dan negara ini.
Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi untuk berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan demi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tahu ada kalanya nanti mungkin kesempatan untuk mendengarkan uraian firman Tuhan tidak sebebas sekarang ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami hati yang haus akan kebenaran. Tuhan, kami rindu, kami tetap mencari kebenaran Tuhan. Berikan kami hati yang fokus ya Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin supaya setiap kami, telinga kami, hati dan pikiran kami dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu dan juga berikan kami berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya 14 ayat 22 sampai 23. Itu teks yang diberikan kepada saya. Saudara, saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Suatu kali saya ditawari nih sama sales. Sales tersebut saudara memberikan tawaran kepada saya untuk membeli sebuah krim kecantikan. Katanya nih, ayo mbak beli, nanti kalau beli mukanya bisa jerawatnya hilang. Waktu itu saya jerawatan parah sih. Nanti bisa lebih putih, lebih bersih, mukanya lebih halus. Pokoknya ini krim sangat manjur katanya. Nah saudara, krim itu sih tidak mahal harganya, sekitar hanya 30 ribuan. Tapi tidak ada mereknya, tidak ada apanya. Tapi salesnya itu marketingnya bagus banget saudara. Jadi saya seakan, iya ya, masa dalam 2 minggu jerawatnya pasti berkurang, pasti hilang. Katanya sih begitu. Ya ada beberapa testimoni yang ditunjukkan kepada saya. Ya saya percaya sih krim itu bisa bikin kulit mulus. Tapi apakah saya mau beli kemudian pakai itu untuk muka saya? Karena sekali lagi itu tidak ada mereknya guys. Jadi itu kayak krim abal-abal begitu. Sekali lagi ya saya percaya kalau krim itu mungkin bisa sih mutihin, ngilangin jerawat. Tapi saya nggak mau mempercayakan muka saya yang cuma satu ini demi mencoba krim yang abal-abal. Apa yang saya mau sampaikan? Ada perbedaan antara percaya dengan mempercayakan. Contoh lain misalnya, nanti pada waktu saudara sudah mendengar kabar, oh virus corona ini sudah ada vaksinnya misalnya, vaksin di Indonesia katakanlah, itu sudah teruji klinis manjur dan bisa mencegah kita dari infeksi virus corona misalnya. Saya mau tanya setiap kita. Apakah setiap kita langsung, oh iya saya mau beli, ayo mah beliin mah itu vaksin supaya kita semua terhindar dari infeksi virus corona. Saya rasa nggak semua akan langsung mempercayakan tubuh kita yang cuma satu, kemudian masukin vaksin yang ya sudah uji klinis sih, tetapi belum tahu jelas efektivitasnya sejauh mana. Saya sendiri guys, kalau misalnya nanti ada vaksin, saya pasti mikir-mikir ulang. Saya mau nggak ya mempercayakan tubuh saya ini untuk masukin vaksin. Vaksin itu kan juga virus yang dilemahkan. Nanti jangan-jangan ada efek samping, nanti jangan-jangan ada ini, itu, dan lain sebagainya. Yang saya mau katakan sekali lagi adalah, ada perbedaan antara percaya dengan mempercayakan. Mungkin saya percaya, oh iya vaksin itu bisa mencegah kita dari infeksi virus. Tapi belum tentu saya mau mempercayakan tubuh saya yang cuma satu, yang harganya sangat berharga ini, untuk dimasukin vaksin itu. Begitu juga dengan iman kita, saudara. Ada perbedaan antara kita percaya sama Tuhan, oh ya saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi belum tentu kita semua mempercayakan hidup kita kepada
Tuhan yang adalah Allah kita itu. Nah, itulah kira-kira yang terjadi di dalam kejadian Petrus di pasal yang kita baca ini tadi. Pada waktu itu, saudara, Tuhan Yesus sudah sebenarnya menyatakan diri bahwa I am God gitu. Saya ini Tuhan. Melalui apa? Melalui beberapa mujizat. Contohnya Tuhan Yesus sudah mengadakan mujizat merubah air menjadi anggur. Itu benar-benar mujizat, saudara. Dan tepat sebelum perikop yang tadi kita baca, perikop sebelumnya itu adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Oke ya, 5 roti dan 2 ikan itu kalau kita di rumah itu cuma habis satu keluarga mungkin 4-5 orang. Tapi bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa ngasih makan 5.000 orang, dan itu cuma pria ya, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa ngasih makan sekian ribu orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Penulis Injil Matius ingin menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah melalui mujizat-mujizat ini. Dan mujizat itu disaksikan dengan mata kepala oleh murid-murid yang saat itu betul-betul melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Saya kira mereka sudah mulai mengenal bahwa Tuhan Yesus ini bukan guru manusia biasa, enggak. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Nah, setelah kejadian Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang, kemudian ditulislah perikop ini. Saudara, perikop ini diawali dengan Tuhan Yesus menyendiri dan mau berdoa. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus itu menyeberang di danau. Danau itu adalah kemungkinan besar adalah Danau Galilea. Nah, Danau Galilea ini, saudara, itu cukup besar, lebar, dan dalam sekali. Orang-orang tuh kalau di zaman itu terkenal kalau Danau Galilea itu memang danaunya dalam. Jadi harus hati-hati jangan sampai tenggelam. Pada waktu sudah Tuhan Yesus tertinggal di darat nih, para murid Tuhan Yesus naik perahu, sudah kira-kira mungkin sampai ke tengah-tengah beberapa mil. Beberapa mil itu beberapa kilometer. 1 mil sama dengan 1,6 kilo. Jadi guys bisa bayangkan, itu muridnya tuh udah jauh di tengah-tengah danau. Jadi sudah entah berapa kilo, sudah jauh. Nah, tapi di tengah-tengah perjalanan mereka yang kira-kira itu subuh. Jadi subuh betul-betul gelap. Mereka itu ada ombak, ada angin sehingga mereka mengayuh perahu itu kesulitan dan akhirnya mereka itu goyang dan hampir jatuh. Mereka betul-betul ketakutan. Itu perasaan antara hidup dan mati ya. Saya memang pernah naik kapal tapi belum pernah goyang yang sampai gitu. Tapi saudara, saya pernah naik pesawat dan waktu itu turbulence gitu. Mungkin sepertinya pesawat itu nabrak awan sehingga kayak jelek. Rasanya betul-betul saya nih kayak sudah, aduh Tuhan, aduh ini rasanya saya sudah setengah mati, jantung sudah sport mau copot rasanya. Itu rasanya aduh Tuhan, sudah sampai berdoa Tuhan, sudah seperti mau mati, itu bayangan kematian udah di depan mata. Nah, kira-kira perasaannya murid-murid saat itu kayak seperti itu. Itu perahu sudah terombang-ambing dan kalau mereka jatuh itu Danau Galilea itu sangat dalam. Udah itu rasanya bayangan kematian di depan mata. Tapi Tuhan Yesus yang sudah jauh jaraknya, dia di daratan sedangkan murid-murid di danau, Tuhan Yesus bisa tahu. Apa yang mau ditunjukkan oleh penulis Injil Matius? Sebenarnya penulis Injil Matius itu mau menyampaikan kepada pembacanya saat itu bahwa Tuhan Yesus itu bukan guru biasa. Sekali lagi dia mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia berjalan di atas air, nyamperin guru-gurunya, nyamperin murid-muridnya maksudnya. Saudara, seringkali ya, dulu tuh waktu saya remaja ada pertanyaan gini, kamu tahu nggak bedanya hantu sama manusia? Ada yang tahu ya? Kalau manusia itu nginjek tanah, kalau hantu itu melayang-layang. Oke lah, itu mitos atau tidak, tapi hal itu juga persis yang ada di pikiran orang-orang zaman itu. Kalau manusia itu nginjek tanah, kalau hantu itu bisa melayang dan bisa di atas air. Tuhan Yesus saat itu berjalan di atas air, bisa tahu kan yang dipikirkan, apalagi itu sudah sport jantung mau mati rasanya, kemudian melihat ada makhluk melayang di atas air. Hantu, ini pasti hantu. Nah saudara, mereka ketakutan luar biasa, tapi Tuhan mau mengatakan, tenanglah, ini aku. Sebenarnya itu Tuhan Yesus sudah ngutip PL ya, jadi bukan cuma ngomong that's me, bukan.
Tuhan Yesus lagi ngutip perjanjian lama, I am that I am. Jadi ini aku Tuhan, tenanglah dan jangan takut. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus ngutip perjanjian lama, saya yakin murid-murid saat itu ngeh. Oh ya, Tuhan, betul itu Tuhan, bukan hantu. Tenanglah, ini aku. Saudara, sampai di situ saya yakin murid-murid mulai tahu ini Tuhan. Iya, ini Tuhan. Dan saat itu Petrus pun berkata, iya ini Tuhan. Kalau di LAI kan bilang gini, apabila engkau Tuhan. Nah, terjemahannya itu kurang tepat sih guys. Kalau di terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. Jadi, since you are Lord gitu ya. Karena ini engkau Tuhan, ajak aku berjalan di atas air. Jadi pada saat itu pun sebenarnya Petrus sudah percaya, kalau enggak, iya dong, siapa yang mau berani nyeburin dan meresikokan dirinya nyemplung di danau kalau dia nggak percaya itu Tuhan. Jadi pada saat itu pun Petrus sudah percaya bahwa yes, itu Tuhan. Tuhan bagi dong mujizatnya sama aku juga mau mengalami mujizat berjalan di atas air. Dan dia betul berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Setelah mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bukan cuma melakukan mujizat satu hal, tapi Tuhan Yesus terbukti bahwa dia itu menguasai alam semesta. Dia bisa berjalan di atas air dan dia bisa meredakan badai. Dia bisa meredakan ombak. Saudara, sampai di sini saya mau katakan bahwa saat itu murid-murid saya yakin juga percaya bahwa ya, ini Tuhan. Dan seperti kita semua, kita ya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Saudara, saya mau ceritakan sebuah cerita singkat. Ada seorang suster yang merawat seorang nenek yang sakit stroke. Jadi nenek ini tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena dia sakit stroke. Kemudian anak dari nenek ini, jadi bosnya suster ini ya. Suster ini manggilnya Pak gitu. Iya Pak, ada apa? Sus, tolong ya. Ini mama saya itu Kristen. Jadi selama mama saya ini ya cuma tidur di ranjang, puterkan khotbah sehari minimal 5 ya. Jadi sudah dikasih flash disk isinya khotbah-khotbah begitu guys. Tolong ya sus, puterin khotbah isinya 5. Puterin di dalamnya ada lagu-lagu pujian. Nggak keberatan kan? Soalnya mama saya Kristen. Oh, oke Pak. Terus bosnya ini ngomong satu lagi. Sus, kalau nggak keberatan, saya minta tolong bacakan Alkitab ini. Susternya itu ndak Kristen, saudara. Jadi bapak ini ngomong, keberatan ndak? Soalnya mama saya ini Kristen. Satu hari satu pasal aja dari Injil Yohanes. Oh ndak keberatan Pak, saya bacakan. Oke, thank you ya sus ya. Nah, kan bapaknya ini nggak bisa ngecek nih, apakah beneran nih susternya nyetelin khotbah atau ndak tiap hari. Sehingga suatu kali nanya, sus, yang diputerin tadi khotbah apa isinya? Oh, saya tahu Pak, khotbah isinya itu tentang itu kan, percaya sama Yesus kan? Oh ya, betul, apa aja isinya? Wih, ternyata saudara, ini susternya sampai hafal isi khotbahnya. Kamu terganggu nggak kalau dengar khotbah seperti itu? Bapaknya nih tanya. Enggak Pak. Jadi nggak terganggu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak, khotbahnya keren. Saya jarang tuh dengar khotbah-khotbah kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, terus nyetelin khotbah sambil dengerin, nggak apa-apa Pak. Justru saya tertarik, saya mau denger terus. Kalau ada khotbah-khotbah yang lain nggak apa-apa, diputerin aja Pak. Saudara, bapak ini nggak menyangka bahwa suster dari mamanya itu senang dengan khotbah-khotbah orang Kristen. Nah kemudian dikasih lagi khotbah-khotbah yang menarik dan puji Tuhan saudara, satu kali bapak ini ngomong gini, sus mau nggak ikut saya ke gereja? Susternya bilang gini, saya mau tanya ke bapak, boleh nggak saya ikut ke gereja? Pak, saya mau percaya Tuhan Yesus. Saudara, puji Tuhan, suster ini ketika dia mendengar khotbah-khotbah, ketika dia baca Alkitab, itu ada iman yang timbul di dalam hatinya. Karena dia tahu, oh Yesus itu adalah Tuhan, Tuhannya orang Kristen. Nah saudara, ini adalah sebuah kabar baik, itulah percaya dengan Tuhan. Tapi saudara, percaya dengan Tuhan menurut seorang teolog itu ada beberapa tingkatan. Setidaknya ada 3 tingkatan iman atau percaya. Yang pertama, ini yang disebut notisia. Notisia itu dari kata notes, itu bahasa Latin artinya data. Ada data yang masuk di kepala kita bahwa oh Yesus itu Tuhan, Yesus itu melakukan mujizat, Yesus itu mati, Yesus itu bangkit.
Nah, itulah juga tadi yang didengar sama suster ini melalui khotbah, melalui Alkitab. Jadi ada data yang masuk. Tingkatan iman yang kedua adalah asensus, itu dari bahasa Latin artinya persetujuan intelektual. Jadi maksudnya gini, yes, saya setuju, saya agree, saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, itu adalah sebuah kepercayaan dalam hati. Saya yakin Tuhan Yesus senang bila ada orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Dia tahu Yesus Tuhan, kemudian dia setuju di dalam hatinya bahwa ya, saya percaya Yesus Tuhan. Tapi saudara, tingkatan iman tuh tidak hanya sampai 2 itu saja. Itu saya sebut hanya percaya. Ada tingkatan iman yang ketiga, yang disebut fidusia. Nah, fidusia itu adalah komitmen yang melibatkan kebersandaran seseorang. Singkatnya saya mau ngomong gini. Kalau 2 tingkatan tadi saya sebut percaya. Nah, tingkatan yang ketiga itu adalah mempercayakan. Jadi itu bukan hanya begini, oh saya tahu Yesus itu Tuhan. Udah stop. Enggak. Tapi ada tingkatan yang ketiga. Kalau Yesus itu Tuhan, saya mau mempercayakan hidup saya ini sama Tuhan. Ilustrasinya singkat gini, saudara, satu kali ini saya main game di sekolah minggu kepada anak-anak. Anak-anak saya minta satu orang untuk naik di atas kursi, kursinya agak tinggi BTW ya. Ini anak kecil, terus saya minta gini, Dek, percaya nggak sama Lause? Percaya Lause? Percaya nggak Lause nggak akan membuat kamu jatuh? Percaya. Oke, sekarang tutup matanya, coba jatuhkan dirimu ke Lause. Nah, kalau dia mau mempercayakan dirinya, berarti dia menjatuhkan diri. Itulah yang dinamakan fidusia. Bukan cuma percaya, tapi mempercayakan diri. Pada waktu dia mau jatuh itu saya lihat, ya, dia ragu-ragu. Nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. Nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Waktu dia hampir jatuh, dia nggak berani. Akhirnya dia bangkit lagi. Berarti dia belum mempercayakan dirinya kepada saya. Nah, saudara, kita mungkin bilang, ya saya percaya sama Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus itu Tuhan. Ya kita tahulah dari sekolah minggu kita sudah jadi Kristen, kita sudah tahu hal-hal itu. Tapi, apakah kita mempercayakan hidup kita? Karena ketika kita mempercayakan, itulah seperti Petrus berjalan di atas air. Nah, pada waktu dia itu mulai nggak fokus sama Tuhan Yesus, dia mulai lihat sekitar kanan kiri. Wih, ombaknya tambah gede. Dan dia nggak mempercayakan diri, dia nggak fokus kepada Tuhan Yesus. Akhirnya dia hampir jatuh. Dan disitulah Tuhan berkata, hei kamu orang yang kurang percaya. Tapi Tuhan Yesus menolong dia dan mengangkat dia. Saudara, saat itu Petrus jatuh, dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Namun Tuhan berbelas kasihan memulihkan dia. Saudara, Tuhan ingin kita bukan cuma percaya ngomong, ya saya percaya. Enggak. Tapi Tuhan Yesus ingin bahwa kita juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Iman yang benar, iman yang menyelamatkan adalah sampai di situ. Ya Tuhan, saya percaya Engkau Allah di dalam hidup saya. Sudah, saya mau ceritakan sebuah kesaksian hidup. Ini ada seorang remaja yang sebenarnya masih keluarga saya ya. Saudara, seorang anak remaja ini tuh pengen banget kuliah. Namun dia itu tidak punya, maksudnya orang tuanya itu sebenarnya tidak cukup punya banyak dana untuk menguliahkan dia. Dia ambil SMK, jadi waktu itu mamahnya sudah berpikir nanti saya nggak kuat nguliahin, jadi di sekolahin bukan SMA tapi di SMK langsung bekerja habis lulus. Tapi anak ini tuh seperti punya panggilan, Tuhan aku mau kuliah. Nah selama dia kelas 2 SMA dia terus berdoa, Tuhan aku mau kuliah, Tuhan tolong dong buka jalan. Saudara, demi dia berdoa, dia tahu Tuhan kalau aku cuma ngarep dari orang tuaku rasanya dia nggak bisa kuliah. Saudara, saya salut dengan anak remaja yang masih muda ini, umurnya 17 tahun. Dia betul-betul berdoa dan berpuasa. Puasanya itu bukan 1 hari 2 hari, bisa berminggu-minggu guys. Ada yang di sini bisa bergumul sama Tuhan sebegitunya. Saya salut sama dia, benar-benar dia berminggu-minggu itu puasa. Seharian dia puasa, dia makan malam hari. Demi Tuhan, saya mau kuliah. Nah, suatu kali saudara, dia tahu kalau kuliah swasta, dia sebenarnya diterima waktu kelas 3, diterima di salah satu kuliah swasta, tapi dia tahu Tuhan, orang tua saya pasti nggak sanggup. Nah, akhirnya dia istilahnya
masukin nilai-nilainya ke universitas negeri. Dan puji Tuhan dia diterima di universitas negeri. Kalau universitas negeri kan lebih terjangkau ya biayanya. Tapi itu pun bagi orang tuanya masih berat. Ketika dia sudah diterima, dia kan ada nih ya, biasa kalau kita mau kuliah kan bayar uang gedung, bayar uang ini itu, bayar uang semesteran di depan dan seterusnya, apalagi harus cari kos dan wah biayanya banyak dia. Sekali lagi dia berdoa sampai puasa. Saya kurang tahu berapa lama, tapi cukup lama, berhari-hari, berminggu-minggu dia puasa. Seminggu sebelum deadline bayar itu, papa mamanya masih belum punya cukup uang. Dia terus Tuhan berdoa, Tuhan. Sampai sebenarnya dia akhirnya pasrah, ya sudah Tuhan. Kalau benar-benar saya nggak bisa kuliah, saya pasrah kepada Tuhan. Tapi tepat sehari sebelum deadline membayar, ada seorang gurunya, jadi guru anak remaja ini yang mau bantu dan mengusahakan nyarikan dana. Tepat hari H deadline-nya, uang itu ada dan anak remaja ini sangat dia kayak mau bersyukur gitu dan Tuhan. Itulah perjalanan dia mempercayakan diri kepada Tuhan. Guys, mungkin tidak semua kita mengalami kesulitan ekonomi seperti anak remaja yang saya ceritakan. Tapi di antara kita juga mungkin punya pergumulan-pergumulan yang lain. Entah orang tua kita ada yang sakit, entah mungkin sama dengan anak remaja ini, kita pengen punya kuliah tetapi dananya terbatas. Itu kesempatan bagi dirimu, saudara, untuk belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Nggak gampang sih, rasanya hatinya deg-degan, aduh Tuhan bisa nggak ya? Saat ini kita kan juga kuliah sekolah online nggak gampang kan? Kita apalagi yang kelas 12 mau menghadapi ujian. Ini waktunya untuk engkau dan saya, saudara, mempercayakan diri kepada Tuhan. Ayo bergumul, berdoa. Walaupun pandemi, ayo kita terus tetap bergumul, berdoa. Kita harus belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara, ketika kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, saya yakin seperti Petrus yang kadang pun jatuh, tapi Tuhan akan mengangkat dan akan menolong kita. Saya yakin pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, juga tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Kapan kita bisa mengalami itu? Ketika kita bukan cuma percaya, ya Tuhan percaya, saya berdoa, Tuhan berkati saya. Nah, tapi ketika hati kita betul-betul Tuhan, saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Dari sanalah kita akan mengalami yang namanya pengalaman iman. Dan kita akan merasa, yes Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang bukan hanya berkuasa atas alam semesta, tapi juga berkuasa atas hidupku, nasibku, dan masa depanku. Mari kita yakini, Tuhan adalah Allah yang layak dipercaya. Dan mari kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mungkin kami sudah lama menjadi orang Kristen. Bahkan dari sekolah minggu, bahkan mungkin sejak dalam kandungan kami sudah Kristen. Tetapi kalau boleh jujur, belum banyak pengalaman iman yang kami alami seperti Petrus, yang akhirnya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kami yang masih muda ini, Tuhan ajar kami untuk betul-betul punya hati yang percaya kepada Tuhan. Karena Engkau Allah berkuasa atas alam semesta, atas dunia ini, atas hidup kami, atas masa depan kami. Ajari kami Tuhan untuk punya pergumulan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, hidup kami akan ditolong, hidup kami akan diberkati. Tuhan, pimpinlah hati kami supaya kami percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah yang menjadi doa kami. Berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Biarkan mereka boleh mengalami pengalaman iman untuk merasakan betapa Allah itu layak dipercaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mari kita berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan kemurahan dari Allah Bapa, teladan yang sempurna, kemurahan dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, juga pimpinan, persekutuan, kekuatan,
dari Roh Kudus akan menyertai hidup kita untuk terus percaya kepada Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sukacita itu adalah wujud kekuatan Allah bagi kita. Dicatat di dalam Alkitab bahwa kita bersukacitalah senantiasa. Yuk, mari kita bawa persembahan kita dengan sukacita. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur. Persembahan kalian dapat dikirimkan melalui transfer Bank BCA dengan nomor 258 304 3977 atau dengan metode fintech. Bila kalian tidak dapat melakukan keduanya, kalian bisa mengumpulkan persembahan itu di dalam satu amplop dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja. Nomornya ada di bawah ini ya. Sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, berkat kesehatan, berkat untuk sekolah. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan, kami sungguh bersyukur kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dan kiranya persembahan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan kembali ke kehidupan nyata. Tapi biarlah kita selalu berpegang pada Tuhan untuk menjalani hidup kita. Ku percaya janji-Mu. Terukir dalam kehidupan.
kita berada, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Roh Kudus menolong setiap kita menjalani hari-hari ke depan dengan penuh percaya, penuh iman pada Tuhan, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.